Halo semua, kembali lagi dengan Bincang-Bincang Malam bersama aku, Kalis Prabencana. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Bisa dikenalin Mbak, namanya siapa? Hai, saya Ambar, gue temennya Kalis. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup menarik. Apa tuh? Membahas apa ya Mbak ini? Tentang kegagalan. Nah kegagalan kan banyak nih, kegagalan hidup, kegagalan cinta. Tapi kita mau membahasnya tentang kegagalan yang umum aja, umum. Kegiatannya sekarang apa Mbak? Kalau sekarang sih paling kegiatannya ya kalau sehari-hari sih paling ya kerja ya? Kalau nggak gitu ya juga ada sih bisnis kecil-kecilan juga di rumah. Mbak tuh pernah ngalamin kegagalan sih, apa sih Mbak? Kalau aku kalau masih pas seumuran Kalis ini ya, dulu pernah gagal pas pengen masuk universitas. Jadi dulu itu pengennya itu masuk di universitas di jurusannya teknik. Tapi karena ya mungkin kurang apa ya, kurang oke aja gitu, akhirnya nilainya nggak cukup buat masuk ke jurusan teknik gitu. Akhirnya ya kayaknya ceritanya Kak Ambar ini sama deh. Juga gitu, kali Sama juga sih, gitu. Aku dulu juga pengen di UNS. UNS tuh aku pilihan satu tuh pertama Ilkom, pilihan dua perpustakaan D3. Tapi nilainya tuh kurang berapa gitu. Yang keterima cuma yang D3-nya, nggak aku ambil. Gitu. Oh Kak. gitu. Jadi Itu kan termasuk kegagalan sih Mbak, menurut aku kegagalan. Kan pengennya kan di UNS, tapi malah keterimanya ya di swasta gitu. Berarti dulu emang itu ya, pengennya di jurusan yang dipilih yang pertama itu. Gitu. Mirip kayak aku juga. Pengennya juga dulu pengennya itu ya di teknik gitu, di teknik kan pengennya kayak gitu. Tapi ternyata masuknya itu malah bukannya di teknik, yang di pendidikan kayak gitu. Padahal kayaknya bukan passionnya gitu. Waktu itu kan kayak kalau mau jadi kayak guru gitu kan, kayak aduh masa gue nanti harus gimana, harus gimana. Kan sekarang kan guru juga ngomong di depan orang itu iya. kan pas itu kan kayak masih takut-takut gitu. Iya sih, kan lulus SMK kan belum pernah ketemu orang banyak, terus kita harus sosialisasi gini-gini, presentasi gini kan belum tahu kan meja kuliah tuh kayak apa gitu. Iya benar. Jadi emang kayak nggak passionnya gitu loh. Akhirnya kan ya udahlah, cobalah daftar lagi ke tempat yang lain. Tapi ya memang ya mungkin udah jalannya kayak gitu juga sih, kayak kali juga. Terus kan? sekarang Mbak Ambar kemarin ambilnya ngapa Mbak? Kalau kemarin ngambilnya di jurusan kesehatan, kebetulan kan di kesehatannya itu kan kesehatan yang masyarakat. Endingnya ternyata juga kembali lagi ke public speaking lagi, maksudnya tetap harus ada kayak, kan tadinya kayak menghindari yang namanya ngobrol sama banyak orang baru gitu. Terus kayak ngomong di depan banyak orang itu kayak takut banget kayak gitu. Tapi endingnya tetap aja kayak gitu. Tapi kan selama pembelajaran kan diajarin kan Mbak, ketemu orang harus kayak gini. Apalagi kan kesehatan kan perlu banget kan public speaking gitu kan. Ternyata dengan berjalannya waktu itu tuh kayak ngalir aja gitu. Ternyata yang kita takutkan itu ternyata nggak apa ya, nggak semenakutkan itu. Pas awal-awal mikirnya kayak gini ternyata pas dilakuin kok gampang, kok biasa aja gitu kan. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku sih kan jurusanku ilmu komunikasi Mbak. Dari awal tuh aku udah tahu gitu loh, bakalan ketemu banyak orang, harus public speaking yang bagus itu. Aku dari awal udah pinter sih, udah terbiasa gitu loh, ngomong sama orang-orang banyak itu juga udah biasa gitu. Makanya aku milihnya tetap ilmu komunikasi. Dari awal itu ilmu komunikasi, kan aku pernah daftar di Jogja juga Mbak, di UTY ilmu komunikasi, tapi gak keterima juga. Terus ya terakhir itu di Solo ini, Universitas Islam di Purwokerto. Itu pilihan terakhir. Tapi selama kuliah ini menikmati banget ya? Nikmatin banget sih, nikmatin kayaknya banget sih. Asik banget soalnya ilmu komunikasi itu kayak
nggak terlalu mikir tugas sih Mbak menurutku. Tugasnya tuh juga gampang. Mungkin karena passionnya itu Passionnya, di situ sih ya, makanya jadinya udah dari awal udah suka di ilmu komunikasi ya udah dijalanin enak, enjoy aja gitu. Ternyata kalau udah dijalanin nggak seserem yang kita duga di awal-awal gitu ya. Bisa diceritain nggak Mbak kegagalan dari awal, kegagalan Mbak? Ya mungkin kalau kegagalan dari awal mungkin itu juga karena kurang dari preparationnya kita kan juga kurang. Tapi kan kalau yang namanya kegagalan itu nggak kalau kita gagal ya jangan langsung nyerah. Nyerah gitu aja, karena dengan kegagalan itu kita paling enggak jadi kayak suatu fondasi lah buat kita buat berbuat yang lebih lagi. Atau mungkin memang bukan jalannya kita di situ, ya kita putar otak lah untuk bagaimana kita untuk berhasil walaupun tidak di jalan yang itu tadi. Yang dipilih yang penting ternyata passion itu tadi kalau kita enjoy ternyata juga semuanya oke aja. Oke aja ya Mbak. Kalau untuk menanggulangin suatu kegagalan itu apa Mbak? Sebenarnya kalau menanggulangi suatu kegagalan itu lebih kepada ya itu tadi, mungkin kalau belum mencoba ya di preparationnya itu tadi. Tapi kalau udah mencoba ya udah pernah itu coba kan, terus gagal lagi kan banyak Mbak di luaran sana orang-orang tuh kalau udah gagal 1-2 kali udah nyerah gitu loh. Nah gimana cara buat kita ngebangun semangat lagi dulu biar kita tuh harus ngulang-ngulangin terus. Kegagalan kan nggak cuma kegagalan 1 kali 2 kali gitu. Banyak loh pengusaha-pengusaha yang udah ngalamin kegagalan ribuan kali kan Mbak. Nah itu gimana biar kita tuh lebih semangat lagi menjalani itu loh menurut Mbak? Kalau menurut aku sih harus tetap nyoba ya, karena kalau kita berhenti kita juga mau ngapain kalau kita stuck di situ. Pilihannya gitu kan antara dua, mau maju atau mau pilihan yang lain gitu loh. Kalau kita masalahnya kalau kita stuck di situ dan kita punya privilege bagus, misalnya kita udah dari sononya kita udah terlahir kaya atau gimana kan itu oke aja, kita mau stuck di situ oke lah. Tapi kan kalau kita kan ya kita kan dari kalangannya bukan yang dari orang berprivilege kayak gitu kan. Jadi kan mau nggak mau ya harus gimana caranya buat tetap maju ke depan kayak gitu. Kita harus ya cari pandangan lain, kemudian kita juga harus lihat keadaan sekitar, kemudian ya harus segera adaptasi kayak gitu. Walaupun kadang yang jurusan second apa ya namanya jurusan pilihan kedua ya ibaratnya kayak gitu. Emang nggak sebesar banget passionnya kita di yang pilihan pertama. Tapi kan kalau ternyata kalau kita mau jalanin dan kita nemuin enjoy-nya kan ternyata juga bisa. Dan kalau itu udah rezeki kan bakal balik lagi gitu. Terus apa saja sih Mbak yang perlu dilakuin semisal kegagalan itu muncul lagi tuh? Kita kan udah coba. Kenapa ini kok kegagalan ini kok muncul lagi gitu loh? Atau apa ada yang salah dari proses kita atau apa gitu loh? Kalau ada yang salah sama proses kita sih ya namanya juga proses ya. Nah proses kan kita harus tetap trial. Jadi nggak perbaiki harus tetap memperbaiki gitu, memang harus diulang-ulang. Tapi kalau menurut aku sih, kalau aku mending pilihan kedua sih daripada kita ngulang terus. Kalau aku ya, kalau aku kan ngejar waktu juga. Kalau kelamaan kita, apalagi kalau kita kegagalannya dalam segi pilihan jurusan dan pilihan universitas. Kalau kita masih gagal terus tiap tahun, yang ada kita nggak kuliah kan? Iya, kalau kayak masalahnya kalis itu kan sebenarnya kan nggak diterima di salah satu universitas dengan jurusan itu, tapi kan di universitas lain ada jurusan itu. Kalau menurutku sih memang kalau bisa di tempat lain kenapa nggak, why not kayak gitu. Kalau cuman sama yang di
diajarkan di situ. Sama aja, menurutku sama aja sih, karena kan nanti juga buat kerja itu kan juga kembali ke masing-masing kan, kemampuan orang masing-masing. Kemudian juga sekarang kan juga nggak lulusan dari Universitas A sudah pasti berhasil kan, belum pasti juga, soalnya tergantung si pribadinya masing-masing gitu. Nah ini terakhir Mbak, arti kegagalan bagi Mbak Ambar itu apa? Kegagalan itu bagi loncatan. Jadi kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak punya tumpuan kayak gitu. Jadi dengan adanya kegagalan itu malah kayak memberi kita motivasi, malah memberi batu loncatan, ibaratnya seperti itu, malah makin mudah kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Bagus sekali. Makasih ya Mbak udah bisa jadi narasumber bagi aku.